manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh.
Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semar. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk dunia, ada masa dan waktu di mana kita merasa hampa, seolah menjadi manusia yang tiada lagi daya, lelah,
dan jenuh atas semua usaha dan upaya. Merasa semua yang dilakukan hanyalah sia-sia. Mungkinkah semuanya itu terasa karena terlupa? Terlupa mengambil jarak beberapa masa untuk sekedar menyapa dan bercakap dengannya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan
dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga ya tahu, yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah berlambat. Pada akhirnya kami tahu dan menyadari, di saat dan di waktu yang sunyi ini, kami diajak untuk datang dan sejenak menyepi. Bercakap dan memohon penghiburan yang sejati. Karena sungguh kasih-Mu ya Allahku tidak terperi. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah berlambat. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah berlambat. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah berlambat.
Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan, merenungkan, menghayati firman Tuhan pada hari Sabtu sunyi saat ini. Kita mohon bimbingan dan terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini di mana Kau perkenankan kami berada pada hari Sabtu sunyi. Kami akan lebih merenungkan, menghayati makna Sabtu sunyi. Roh Kudus menerangi kami untuk kami mengerti dan kami dapat melaksanakan firman. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran atau di benak atau di dalam hati kita ketika kita mendengar orang meninggal atau mati? Bagaimana kalau yang meninggal itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita? Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan sangat berduka, sangat sedih ditinggalkan orang yang kita cintai, kita sayangi, kita kasihi, yang kita harapkan selalu ada bersama kita. Dan bagaimana ketika kita mengetahui meninggalnya, matinya? Sering disebut orang mati mengenaskan, mati atau meninggal dengan dibunuh. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia kemudian dikuburkan. Mati di kayu salib adalah mati yang sangat mengenaskan. Kematian yang sangat hina, kematian yang tidak ada orang, tidak ada satupun orang yang mengharapkan mati dengan cara itu. Tetapi itu terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus, diberlakukan pada diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan seperti dalam Injil Matius, kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib dan seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea menguburkannya. Injil Matius pasal 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58 dan seterusnya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara-saudara beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yusuf ini sudah percaya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan dia pun
sangat memperhatikan dan berkorban juga, memberikan tanah pekuburan yang baru untuk Tuhan Yesus dikuburkan di sana. Dalam penjelasan yang kita bisa baca di dalam keterangan dari buku-buku atau sumber tentang Yusuf Arimatea, kita bisa tahu bahwa dia adalah anggota Majelis Agung, rohaniwan yang sangat terpandang dalam agama Yahudi, dan dia adalah orang kaya dari Arimatea. Dan setelah menguburkan mayat Tuhan Yesus Kristus, kemudian ia pergi. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran Yusuf Arimatea? Tentu dia sangat sedih. Tentu dia menyayangkan Tuhan Yesus meninggal dengan cara itu. Maka dia ungkapkan kesedihan dan rasa kasihnya melalui merawat, menguburkan dengan cara yang sangat terhormat. Tetapi kemudian ia pergi. Tidak dikatakan bahwa dia mengharapkan dan mempunyai niat untuk menunggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara peserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali sebagian besar dari orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi perasaannya seperti itu, sedih dan tidak ada harapan lagi. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beserta anak-anak yang juga dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dikaruniai pengharapan. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah berfirman akan bangkit pada hari ketiga. Sabtu sunyi memang sangat-sangat sepi, sangat sunyi, bahkan sangat mencekam. Sabtu dalam kegelapan. Karena hari Jumat Tuhan Yesus disalib dan mati di kayu salib. Para murid bukan hanya berduka tetapi sangat takut. Sehingga mereka kemudian berlarian, bersembunyi. Dan mereka lupa bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari Sabtu. Hari Sabat itu memang tidak ada kegiatan mencolok. Dan memang sunyi. Terlebih perasaan hati yang sangat-sangat kacau. Bagaimana mungkin Tuhan yang aku harapkan bersama kami melepaskan penderitaan Israel. Raja bagi sorga dan dunia itu mati di kayu salib dan tidak berdaya. Lantas kami harus bagaimana? Lupa akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia akan bangkit. Saudara-saudara, peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sabtu sunyi yang demikian seringkali orang menyebutnya masa transisi atau masa peralihan, beralih dari Jumat menjadi Minggu. Bukan hanya harinya yang beralih, tetapi makna ketika Tuhan Yesus mati dari Jumat, Minggu bangkit.
Sehingga Sabtu Sunyi adalah hari peralihan antara kematian dan kebangkitan. Jika kita hanya memandang Sabtu Sunyi tanpa melihat dan percaya akan Minggu Paskah, minggu di mana merupakan hari Tuhan, hari di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit, hari kemenangan. Ketika kita melihat hari Minggu, melihat Tuhan Yesus bangkit, tentu kita akan sangat berpengharapan. Sehingga Sabtu Sunyi memang harus kita lalui. Sabtu yang mencekam harus ikut kita rasakan. Kegelapan boleh jadi melingkupi hidup kita, tetapi tidak bisa melepaskan pengharapan akan hari kebangkitan. Dan kita tetap berjalan maju menuju hari di mana Tuhan Yesus hidup, bangkit dari antara orang mati dan menghidupkan kita, membangkitkan kita, sehingga kita dikaruniai hidup baru. Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat ketika kita sedang berduka, masa pandemi pada saat ini banyak memunculkan kedukaan, tetapi duka yang memang harus kita lalui, bahkan kita alami. Jangan sampai mengaburkan atau bahkan menghilangkan pengharapan kita. Kita pandang janji Kristus bahwa Dia hidup, Dia mengaruniakan pengharapan karena Dia sudah menghidupkan kita di dalam Dia dan pasti memberikan kelepasan bagi kita dalam hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan cara dan waktu Kristus memberikan kelepasan bagi kita. Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang seringkali orang memandang bahwa kematian itu tidak memberikan pengharapan. Mati itu habis. Sebagaimana juga dalam kitab Ayub yang tadi sudah kita dengar dalam pembacaan dalam liturgi, ungkapan dalam kitab Ayub bahwa kematian itu tidak ada kelanjutannya karena habis. Tetapi dalam iman kita melihat bahwa kematian di dunia ini menuju kepada kehidupan di dalam Kristus. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, hidup di dalam Kristus, kita sudah dikaruniai hidup yang akan berlanjut nanti dalam kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Baik di dunia ataupun setelah meninggalkan dunia ini, kita di dalam Kristus dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita karena kita sudah hidup di dalam Dia. Biarlah pusat perhatian kita bukan hanya kesunyian, kegelapan, kengerian, dan juga Sabtu yang mencekam. Tetapi kita arahkan hati kita kepada kebangkitan Kristus, hari Minggu, hari Tuhan, hari kemenangan, di mana Tuhan juga pasti memberikan kemenangan dari segala persoalan, segala masalah, segala kegelapan yang himpit kita. Biarlah kita tetap hidup di dalam Dia, dapat melalui hari-hari yang gelap, kesunyian, bahkan suasana yang mencekam.
dan kita akan sampai kepada hari kemenangan. Tetap di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan di dalam kedukaan. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kepada Tuhan. Dalam doa kita ungkapkan syukur kita dan permohonan untuk senantiasa di dalam Dia, dalam kemenangan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Saat ini pada hari peralihan atau hari transisi ini, di mana hari yang mencekam setelah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, namun kami akan menyambut hari kemenangan esok hari, hari Minggu Paskah. Biarlah kami senantiasa kuat di dalam iman, memegang teguh janji Kristus, sehingga di Sabtu Sunyi ini juga dalam kehidupan kami yang dilingkupi kegelapan, bahkan dalam masa pandemi ini kami banyak yang merasakan penderitaan akibat dari terbatasnya banyak hal, dan seringkali membawa kami ke dalam perasaan sengsara. Bapa di sorga, kuatkan iman kami bahwa Engkau memberikan janji kelepasan bagi kami. Dan pasti kami sampai pada hari kemenangan. Biarlah kami menyerahkan segala sesuatunya dengan cara, bukan cara kami. Dan kami yakin akan waktu-Mu, bukan waktu kami, untuk melepaskan kami, untuk membawa kami dalam kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan, di dalam kasih, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami menghadap kehadirat-Mu. Syukur dan terima kasih atas setiap berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui doa ini, perkenankanlah setiap kami memohonkan kekuatan dan penyertaan dari setiap apa yang kami jalani. Bimbing dan sertai kami untuk dapat menempuh dan memilih setiap pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menopang setiap beban yang kami rasakan, senantiasa memberikan penghiburan atas setiap kesedihan yang seringkali datang kepada kami. Pada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, ya Allah. Bersama Engkau, kami tidak takut dan tidak cemas menjalani semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, doa ini kami panjatkan. Amin. Yesus.